Film sesat, gak jelas. Apa sih? Emang bener ya? Kebayang gak ada wabah zombie, 20 tahun kemudian lu hidup, dan lu ngeliat bahwa dunia ini tuh udah hancur. Terus ada yang lebih mengerikan dibandingkan zombie. Agama baru di dunia baru tanpa Tuhan. Apa yang akan terjadi? Ya, ini ada film yang baru tayang, Bone Temple. Tapi gue seneng banget sama nih film. Jadi gue bakal bedah sedikit dan gue bakal bahas di ending gitu. Apa yang bisa kita petik dari film ini? Ya, Bone Temple itu film keempat dari film pertamanya, 28 Days Later, yaitu tentang wabah zombie yang menyebar, infection di mana-mana, sampai akhirnya sekarang di yang keempat itu adalah lanjutan dari 28 Years Later dari seri ketiganya. Kalian kalau mau nonton, saran gue mending nonton 28 Years Later aja udah cukup. Sebenarnya kalau mau seru dari pertama sih. Budget filmnya berapa yang Bone Temple ini? Ini budget filmnya di 1 triliun. Gede ya? Kayak Koruptor, udah gue bilang. Dan ini film dibikin oleh Columbia Pictures. Nih yang gini nih, tau nggak? Ketek seksi ya. Filmnya baru tayang 16 Januari. Sekarang tanggal berapa sih? Film sebelumnya 28 Days Later itu tahun 2002, 20 Weeks Later 2007. Jadi maksudnya 28 minggu setelah kejadian, setelah wabah tersebar. Yang ketiga 2025, jauh juga aja 18 tahun. 20 Earth Years Later tahun lalu. Lu udah nonton belum? 20 Earth Years Later Bone Temple, sequel dari 20 Earth Years Later. Ya, keluar sekarang Januari 2026. 20 Earth Years Later tahun 2025 tuh mendapatkan pujian. Di Rotten Tomatoes dapat nilai 90 sampai 95%. Kalau yang sekarang baru keluar, reviewnya udah bagus banget. Dari 93 sampai 95% dapat review itu segede gitu. Lumayan kan? Gede loh. Dan udah diinfoin juga katanya bakal ada triloginya. Jadi yang kelima, 28 Years Later ini bakal bikin satu lagi. Tapi ya ada juga yang ngekritik. Udah biasalah manusia suka kritik. Emang sempurna kita baca kritikan orang ya. Yang pertama kritiknya, film berubah-berubah. Kadang ada drama, nanti diselipin sedikit humor, nanti ada horornya. Jadi tuh banyak yang kritik juga katanya nggak dapetin feelingnya gitu. Ini film tuh mau dibawa arah kemana sebenarnya? Pembawaannya tuh mau gimana? Film tuh nggak bisa diterima semua orang, maksudnya begitu. Kayaknya kalau nonton sama keluarga nggak cocok gitu ya. Mending nonton Avatar, sana Avatar. Nah, alur ceritanya sebenarnya gimana? Ini kalian kalau yang belum nonton mending jangan dengerin gue dulu. Alur ceritanya tuh tentang post apokalips. Maksudnya ya udah kiamat. Sekarang manusia-manusia berjuang untuk survive hidup selama 28 tahun. Dan sekarang udah 28 tahun ini, dimana karakter pertamanya, utamanya tuh lebih menceritakan tentang Bone Temple, kakek-kakek ini. Dia tuh aslinya dokter yang berusaha mencari tahu dan survive untuk hidup. Maksudnya gimana? Mencari tahu obat untuk nge-cure. Tapi di sisi lain ada juga kelompok manusia yang muncul. Dan ya ini kayak grup jahatnya lah. Ceritanya pemimpinnya itu kayak sekte yang mungkin udah kecewa sama Tuhan, jadi dia bikin sekte seolah-olah dia itu menyembah iblis seperti itu. Karena dia ngerasa Tuhan tuh udah gak nolong manusia lagi, manusia dibiarin kena virus, dibiarin hancur, kurang lebih seperti itu. Dari segi alur cerita gimana bang? Alur ceritanya sih kalau menurut gua gak ada masalah, gue suka, jelas, dan menurut gue juga gak terlalu lamban sebenarnya ceritanya. Apakah nih film bisa diterima semua orang? Tentu saja tidak ya. Ini film lumayan kejam, lumayan banyak penyiksaan. Jadi saran gue kalian jangan nonton sama keluarga. Dan yang masih di bawah umur jangan diajak, trauma nanti gak mau ke bioskop lagi. Jadi mending ini nonton tuh ya sama pasangan, sama temen aja gitu. Dan orang tua juga kayaknya gak cocok deh nonton ini. Orang tua lebih cocok film-film yang keluarga gitu. Jadi dari segi alur menurut gue gak ada masalah sama alurnya. Dari segi sinematik gimana? Nih seperti gue bilang, gue seneng banget dan gue sangat menghargai. Dia gak ngandelin cerita doang, tapi dia juga ngandelin sinematik. Dan Columbia Pictures, Sony juga itu tuh kalau bikin film, rata-rata filmnya tuh pembawaannya tuh menggunakan sinematik yang sangat indah begitu. Lu bisa lihat sendiri di sini ada terpaan rumput, udah gitu ada perspektif dari zombinya, penglihatan, filternya, suasana post apokalipsnya. Gua ngerasa dapet banget. Sama kayak 28 Years Later tahun lalu, sinematiknya menurut gua sangat-sangat perfect. Gue suka banget. Ya jadi kalian yang seneng film yang ceritanya mungkin nggak terlalu kompleks, tapi mengandalkan sinematik, ini menurut gua cocok. Tapi ada horor dan kekejaman. Itu dia yang harus kalian pertimbangkan buat nonton. Dari segi acting gue suka banget, terutama si dokter ini. Menurut gua actingnya dapet banget. Dia kayak menceritakan dokter yang agak sedikit gila dikit. Dokter sedikit gila tapi masih waras dan dia nggak takut akan kematian. Ngelawan ya musuhnya juga
pemilik sekte yang psikopat. Menurut gue ini film recommended banget buat kalian yang nggak terlalu suka film zombie tapi pengen nonton. Nah di sini sebenarnya kalau menurut gue nggak terlalu sedikit menunjukkan soal sisi zombinya. Beda sama yang seri 1, 2, dan 3. Itu lebih bener-bener nunjukin zombie. Ada zombie dikit lah, tapi di sini lebih ngutamain si sekte sesat ini dan Bone Temple-nya. Lebih mendalami di situ sebenarnya ceritanya tuh. Untuk nilai film ini menurut gue nilainya 8,5, film yang enjoyable. Dan di ending ada si Sigma Male Cillian Murphy dimunculkan. Dia dulu acting di 28 Days Later gitu, yang ke-1. Dia muncul memeranin tokoh pertama, sekarang muncul lagi di ending. Jadi kemungkinan besar di yang kelima Cillian Murphy bakal peranin lagi. Nah, seperti biasa apa yang bisa kita petik dari film ini? Yang bisa kita petik pertama, fanatisme ya, jangan terlalu fanatis. Lu tetap harus bisa berpikir. Gunanya agama dan logis itu tetap harus jadi satu ya, gak bisa terpisah. Orang udah gak punya moral, dikuasai sama sebuah sekte, dibesarin dari kecil sampai dia percaya sama apapun. Jadi kalau menurut gua, kita harus bisa berpikir kritis. Nggak apapun yang dikatakan sama pemuka agama itu selalu benar. Berikutnya, ketika lu punya trauma, bukan artinya lu bisa menjadi orang jahat gitu. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Enggak, orang jahat adalah orang jahat yang disakiti, jadi dia tetap jadi jahat. Kalau orang baik, ya dia orang baik disakiti, ya jadi dia tetap baik. Dan yang terakhir, ternyata monster sesungguhnya adalah manusia, bukan zombie, bukan siapapun. Manusia adalah monster. Ketika lu punya kepintaran, lu punya logis, lu punya akal budi, malah lu gunakan dengan tidak baik, ya bisa kita lihat sendiri. Ujung-ujungnya lebih mengerikan adalah manusia. Ya segitunya dari gua, ini reviewnya udah gua bedah. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Yang belum nonton silahkan nonton, yang udah nonton ya bantu komen ya, like juga, share. Oke, segitunya dari gua, see you next video.